Bab 206. Ya, Yun Ce tidak berpura-pura tidak mendengar gumaman Chang Yue, dan menjawab langsung tanpa penundaan. Dia adalah saudara perempuan Yuanba, dan dia juga istriku yang menikah denganku 18 bulan yang lalu. Dia berusia 17 tahun ini. Ulang tahunnya hanya 9 hari lebih muda dariku. Namun, ulang tahun ini mengacu pada ulang tahun Xiao Ce, bukan ulang tahun Yun Ce-nya. Dia tidak tahu hari apa ulang tahunnya. Chang Yue menggerakkan bibirnya sedikit, dan kemudian berkata dengan lembut, apakah dia benar-benar tidak memiliki perasaan padamu, apakah kamu padanya? Pertanyaan ini membuat Yun Ce terdiam untuk waktu yang lama, dan kemudian dia berkata dengan lemah, pada hari-hari setelah aku menikah dengannya, aku mencoba berbagai cara untuk membuatnya jatuh cinta padaku secara halus, tapi sebelum ada hasil apapun, sebuah kecelakaan tiba-tiba terjadi dan aku harus pergi. Dia tidak punya perasaan terhadapnya, padaku, setidaknya tidak antara pria dan wanita, tapi dia tidak buruk bagiku. Dan aku merasakannya, aku tidak berani mengatakan bahwa aku tidak punya perasaan sama sekali padanya, setidaknya penampilan, keanggunan dan kepribadiannya membuat aku tidak bisa berbuat apa-apa selain tertarik. Aku bahkan percaya bahwa tidak ada pria yang tidak akan tertarik padanya saat akur dengannya. Tetapi dibandingkan dengan kekaguman, aku lebih mencintainya. Itu semacam rasa terima kasih. Saat dia berumur 12 tahun, dia dipilih oleh Frozen Cloud Asgard dan menjadi murid Frozen Cloud Asgard. Bahkan kepala istana Frozen Cloud Asgard menaruh perhatian besar padanya. Tapi dia tidak menunggu sampai dia berumur 10 tahun. Dia telah tinggal di kota Liuyun sejak dia berusia 6 tahun, alih-alih pergi ke Frozen Cloud Asgard. Meskipun dia seorang gadis, dia terobsesi dengan mengolah misteri, dan bakatnya sangat tinggi. Tetapi dia terpaksa tinggal di kota Liuyun selama 4 tahun kritis pembangunan fondasi ini. Di Cloud City, dia ingin menikah denganku. Dia melakukan ini untuk memenuhi janji ayahnya dan mencegah ayahnya menjadi orang yang pengkhianat. Tetapi yang lebih penting, itu melindungi aku dan aku. Wajah kakek. Lagi pula, aku hanyalah orang yang tidak berguna saat itu, tapi dia adalah murid Frozen Cloud Asgard yang dihormati oleh dunia. Ada perbedaan dunia di antara mereka. Orang acak dari Frozen Cloud Asgard muncul dan mengumumkan bahwa dia adalah murid dari Frozen Cloud Asgard. Murid, tak seorang pun akan berpikir bahwa membawanya pergi lebih awal dan memutuskan pertunangan adalah hal yang berlebihan, apalagi menuduh ayahnya melakukan pengkhianatan. Sebaliknya, mereka pikir itu wajar. Bukan saja sekuntum bunga tidak akan ditanam di atas kotoran sapi, tapi itu juga akan melanggar hukum. Pilihan yang paling normal, benar, dan tepat bagi seseorang yang dicintai oleh Frozen Cloud Asgard. Petik 2. Tapi dia tidak melakukan itu. Ada rumor bahwa keluarga Xia tidak mau menanggung nama pengkhianatan, tapi aku mengerti bahwa dia berterima kasih. Xiao Ying, ayahku, menyelamatkan hidupku saat itu dan memanfaatkan 4 tahun yang berharga dan tindakannya menikah untuk menyelamatkan wajahku dan kakekku. Setelah menikah, dia juga selalu mempertimbangkan martabatku. Saat kami berdua sendirian, dia tidak diizinkan melakukan apapun. Aku tidak melakukannya, aku tidak menyentuhnya sama sekali, tetapi jika ada orang luar di sekitar dan aku dengan paksa memegang tangannya, dia hanya akan mentolerirnya dan tidak ingin melukai wajahku di depan umum. Terlebih lagi, dia dengan jelas mengatakan kepadaku bahwa aku boleh mengambil selir sesuka hati, dan dia tidak akan pernah ikut campur. Istri lain juga dapat menceraikannya kapan saja, jadi aku tidak boleh memiliki perasaan buruk terhadapnya apapun yang terjadi. Chang Yue mendengarkan dalam diam, dan perasaan canggung terhadap Xia Qing Yue menghilang tak terlihat, digantikan oleh itu semacam kekaguman dan kekaguman dari hati. Hanya saja interaksi antara aku dan dia mungkin hanya itu. Dan masih belum jelas apakah hubungan kami sebagai suami dan istri masih ada. Yun Ce menatap punggung Xia Qing Yue dan menghela nafas. Mengapa? Chang Yue bingung. Petik 2. Ketika aku meninggalkan klan Xiao hari itu, semua orang menuduhku sebagai bajingan asing, dan pernikahanku dengan Xia Qing Yue adalah penipuan yang tidak tahu malu terhadapnya. Mereka memaksaku untuk menyerahkan kontrak pernikahan dan merobeknya hingga bubar, hubungan antara suami dan istri. Aku meninggalkan klan Xiao dan memberikan kontrak pernikahan kepada Xia Qing Yue sebelum pergi. Apakah dia merobek kontrak pernikahan setelahnya? Aku tidak tahu. Yun Ce tersenyum, senyumnya kaku, membuktikan bahwa dia tidak mengetahui hasilnya, namun bukan berarti tidak memperdulikan hasilnya.
Dia tidak pernah bertanya kepada Xia Yuanba tentang masalah ini, karena secara tidak sadar, dia tidak ingin mendengar jawaban yang tidak ingin dia dengar. Setelah kata-kata Yun Che, semua ketidaknyamanan yang disebabkan oleh Xia Qingyue di hati Chang Yue telah hilang sepenuhnya. Sebaliknya, dia berharap Xia Qingyue tidak membatalkan pertunangannya, karena dalam hal ini, dia akan menggunakan pengorbanannya sendiri untuk melindungi martabat terakhir Yun Che pada saat itu di hadapan publik. Lagi pula, yang sebenarnya dia pedulikan bukanlah hubungan antara Yun Che dan Xia Qingyue, tapi hanya Yun Che. Hasil tes kekuatan mendalam dari 3 murid Frozen Cloud Asgard segera terungkap. Sui Wushuang 20 tahun, tingkat ke-9 dari alam mendalam spiritual. Wu Suexin 20 tahun, alam lingsuan tingkat 9. Tingkat kekuatan mendalam dari 2 murid Istana Es pertama tidak lebih lemah dari siapapun dari Sekte Xiao dan klan surga terbakar. Hasil ini juga membuat semua orang di Sekte Xiao dan klan surga terbakar menghela nafas lega setelahnya, terkejut. Dalam periode terakhir, Frozen Cloud Asgard memiliki seorang murid jahat bernama Mu Lingsui. Kekuatannya yang mendalam melampaui seluruh bidang, mencapai puncak tingkat ke-10 dari alam mendalam spiritual. Dialah yang mengalahkan Jue Cheng, meskipun dia pada akhirnya dikalahkan oleh Ling Yun pada saat itu. Kekuatannya yang dalam berada di tingkat ke-9 dari alam mendalam spiritual. Jika kita berbicara tentang kekuatan yang dalam saja, tidak ada seorang pun di antara seluruh penonton yang dapat menandinginya. Fan Molly dari pembakaran klan surga berkata dengan tenang, hampir setiap periode di Frozen Cloud Asgard, akan ada orang seperti itu. Seorang murid dengan bakat luar biasa, tapi kali ini, kekuatan mendalam dari murid tingkat tertinggi Frozen Cloud Asgard setara dengan Jiner, Xiao Kuanglei dan Xiao Zhen dari Sekte Xiao. Haha, sepertinya tempat kedua kali ini, Istana Abadi Awan Beku sudah tidak aman lagi. Sekte Xiao mempunyai ide yang sama. Xiao Juetian berkata sambil tersenyum, di masa lalu, para murid Frozen Cloud Asgard akan memiliki tingkat perlawanan yang berbeda terhadap kita dalam hal tingkat kekuatan yang besar. Penindasan. Tapi kali ini, seimbang. Layer, sepertinya kali ini, kita punya melebih-lebihkan lawan kita. Kita pasti akan memenangkan peringkat kedua. Mata orang-orang tertuju pada murid Istana Es ketiga, Mengon gadis yang mengenakan kerudung. Xia Qingyue, 17 tahun, alam lingsuan tingkat 8. Tiba-tiba, seluruh tempat menjadi sunyi selama 3 detik, dan kemudian tiba-tiba terjadi gelombang guncangan yang sangat besar. Dari lelaki tua hingga bungsu, bahkan Ling Yuefeng dari Tianjian Villa tiba-tiba berdiri dari tempat duduknya dan melihat informasi yang ditampilkan di batu misterius dengan keterkejutan di wajahnya. Alam lingsuan tingkat ke-8, meskipun tingkat ini sangat tinggi, tidak berlebihan di antara 4 sekte utama. Yang mengejutkan adalah usianya, baru 17 tahun. Alam mendalam spiritual tingkat 8 berusia 17 tahun. Ling Yun, Master nomor 1 generasi muda, baru berada di alam mendalam spiritual tingkat 9 ketika dia berusia 17 tahun. Bakat wanita ini sebenarnya tidak kalah dengan Ling Yun. Siapa gadis ini? Xia Qingyue. Kenapa aku belum pernah mendengar murid seperti ini di Frozen Cloud Asgard sebelumnya? Xiao Juetian tidak bisa lagi tenang dan mengerutkan kening. Dia mau tidak mau mengakui bahwa meskipun sekte Xiao-nya sangat kuat, sangatlah mustahil untuk membina seorang murid yang baru berusia 17 tahun dan yang kekuatannya mencapai tingkat ke-8 dari alam lingsuan. Aku belum pernah mendengarnya. Gadis ini baru berusia 17 tahun. Dia seharusnya menjadi murid baru yang diterima oleh Frozen Cloud Asgard dalam beberapa tahun terakhir. Xiao Wuji mengerutkan kening dan berkata, dengan usianya, dia juga bisa bersaing di kompetisi peringkat berikutnya. Berpartisipasilah. Saya sudah merasakan bahwa ancaman dari Frozen Cloud Asgard telah sangat berkurang, tetapi saya tidak menyangka bahwa ada murid yang luar biasa. Sepertinya saya harus bertarung sampai mati untuk mendapat peringkat di sesi ini. Jika tidak, jika dia di sesi berikutnya dia masih di sini, kecuali saya meremehkan diri sendiri, saya khawatir tidak ada murid sekte Xiao kita yang memenuhi syarat untuk melawannya. Xiao Juetian mengerutkan kening, tidak dapat mengucapkan sepatah kata pun. Keberatan, alam mendalam spiritual tingkat ke-8. Dada Yun Che naik dan turun dan dia menarik napas dalam-dalam. Bahkan dia sangat terkejut dengan kekuatan Xia Qingyue saat ini. Wow, adikku sudah sangat kuat. Mata Xia Yuanba melebar dan dia menjerit berlebihan. Di antara generasi muda,
tidak ada seorang pun di antara pria yang bisa menandingi Ling Yun. Wanita ini bernama Xia Qingyue. Jika bakatnya terus berlanjut seperti ini, tidak akan lama sebelum dia menjadi orang nomor 1 di antara wanita. Qin Wuxiang sambil menghela nafas, melirik penampilan Xia Yuanba dan menghela nafas dalam hatinya, apakah pria ini dan Xia Qingyue ini benar-benar bersaudara? Yang satu berada di alam mendalam spiritual tingkat ke-8, yang lain hanya di alam mendalam dasar, ini dan ini. Tak lama setelah melewati istana abadi awan beku, Ling Wugu akhirnya memanggil nama Villa Tianjian. Villa Tianjian, Ling Yun, Ling Feiyu, dan Ling Jie. Petik 2. Platform diskusi pedang tiba-tiba menjadi sunyi lagi. Lagi pula, kali ini kekuatan tingkat penguasa nomor 1 Blue Wind yang sebenarnya muncul. Ling Yun memimpin dan menjadi orang pertama yang meletakkan tangannya di batu pengukur Suan. Ling Yun 20 tahun, alam mendalam bumi tingkat ketiga. Ling Yun perlahan menurunkan tangannya dari batu pengujian mistik dan berjalan pergi perlahan, membiarkan suara di telinganya berdering seperti gelombang. Langkah kaki, ekspresi, dan matanya seringan angin sepoi-sepoi, seperti awan biru bersih yang bertiup di tanah. Orang alam mendalam bumi pertama lahir dalam tes kekuatan misterius, dan pada saat yang sama, dia juga satu-satunya di seluruh tes kekuatan misterius. Satu-satunya yang satu ini tidak berada pada tingkat paling pinggiran dari alam mendalam bumi, tetapi telah mencapai tingkat ketiga dari alam mendalam bumi. Tingkat ini seperti guntur yang meledak di mata dan hati banyak murid yang berpartisipasi, membuat mereka benar-benar terpana dan tidak dapat percaya atau pulih untuk waktu yang lama. Karena ini adalah fakta yang tidak dapat mereka pahami sama sekali. Earth mendalam realem yang berumur 20 tahun begitu ilusi sehingga hampir seperti mitos. Di Blue Wind Empire, ada banyak praktisi mendalam di alam mendalam roh, namun jumlah praktisi mendalam di alam mendalam bumi kurang dari 1% dari praktisi mendalam di alam mendalam roh. Karena ketika Anda mencapai alam mendalam bumi, tidak hanya di level muda, tetapi juga di seluruh kerajaan angin biru, Anda benar-benar telah memasuki jajaran master. Sama seperti Qin Wuyu, dia juga berada di alam mendalam bumi dan memenuhi syarat untuk menjadi mentor istana mendalam Blue Wind. Jika kita mengatakan bahwa berpindah dari alam Suan dasar ke alam Suan baru lahir, dari alam Suan baru lahir ke alam Zen Suan, dan dari alam Zen Suan ke alam Ling Suan adalah sebuah lompatan besar, maka dari alam Ling Suan ke alam-alam bumi Suan, ini adalah lompatan level. Tidak hanya menjadi lebih sulit untuk ditembus, tetapi kesulitan untuk meningkatkan kekuatan mendalam seseorang juga meningkat secara eksponensial. Dan Ling Yun baru berusia 20 tahun, tidak hanya dia telah memasuki alam mendalam bumi, tetapi dia sudah berada di alam mendalam bumi tingkat ketiga. Sebuah dunia yang bahkan seorang praktisi muda yang mendalam pada tingkat yang sangat tinggi tidak akan berani memikirkannya. Dengan kekuatan mendalam yang dia tunjukkan, apalagi mengalahkan murid sekte Xiao atau klan surga terbakar, bahkan jika keenam murid yang berpartisipasi maju, kemenangan Ling Yun hanya akan menjadi lelucon. Di sisi lain, keterkejutan Xiao Sekte dan klan surga terbakar hanya berlangsung sebentar sebelum mereka menjadi tenang. Keadaan ini tidak dapat diterima oleh Ling Yun saat ini. Tidak ada alasan lain, hanya karena dia adalah Ling Yun. Dalam kompetisi terakhir, Ling Yun, yang baru berusia 17 tahun, dengan mudah memenangkan tempat pertama. Kali ini, tidak ada orang yang bisa bersaing dengan Ling Yun. Anak ini akan menjadi Ling Yuefeng yang lain di masa depan. Qin Wuxiang menghela nafas. Alam mendalam bumi, level 3, sudut mulut Yun Ce berkedut beberapa kali berturut-turut. Orang ini, menggambarkan dia sebagai orang mesum adalah sopan. Setelah Ling Yun, ada Ling Feiyu dan Ling Jie. Ling Feiyu 19 tahun, alam Ling Xuan tingkat 9. Ling Jie 16 tahun, alam Ling Xuan tingkat 6. Dua orang selain Ling Yun juga menggerakkan seluruh penonton. Tianjian Villa, bagaimanapun juga, adalah Tianjian Villa. Dan Ling Jie juga satu-satunya murid yang baru berusia 16 tahun dalam kompetisi pemeringkatan ini. Berbeda dengan Ling Yun, yang anggun seperti awan, dia penuh energi, dengan kegembiraan di matanya, dan dia tampak ingin sekali menemukan seseorang untuk diajak bertarung. Seperti yang diharapkan dari adik laki-laki Ling Yun, masuknya Ling Jie ke negara itu dalam 8 bulan terakhir cukup sulit, kata Yun Ce dalam hati. Mengikuti Tianjian Villa, nama keluarga kerajaan Blue Wind akhirnya terdengar. Keluarga kerajaan Blue Wind. Setelah memanggil namanya, suara Ling Wugu tiba-tiba berhenti. Matanya tertuju pada daftar itu sejenak,
dan kemudian dia terus berteriak dengan nada yang aneh, Yunce. Bab 207. Meskipun peringkat keluarga kerajaan Blue Wind dalam pertandingan pemeringkatan selalu buruk, mereka adalah keluarga kerajaan. Dia adalah pengendali politik tertinggi di Kekaisaran Angin Biru. Oleh karena itu, begitu nama keluarga kerajaan Blue Wind keluar, langsung menarik perhatian semua orang. Namun setelah nama Yunce, mata Ling Wugu meninggalkan daftar tanpa membacakan nama selanjutnya. Hanya ada satu nama, giliranku. Yunce langsung berdiri dan berjalan menuju batu uji mendalam. Ada bisikan-bisikan di mana-mana. Hah, bagaimana situasinya? Dia satu-satunya. Petik 2, sepertinya begitu. Ya Tuhan, keluarga kerajaan mengirim satu orang untuk berpartisipasi dalam perang kali ini. Mungkinkah itu terpengaruh oleh kekacauan di keluarga kerajaan? Petik 2. Jangan bicara omong kosong, mungkin orang ini memiliki kekuatan yang sangat tinggi, dan satu orang di keluarga kerajaan sudah cukup. Bagaimanapun, peringkat kekuatan didasarkan pada peringkat tertinggi individu. Yunce turun dari tempat duduknya dan berjalan di hadapan semua orang. Di kursi Frozen Cloud Asgard, Xia Qingyue, yang selama ini diam, membuka matanya yang indah, menatap Yunce dengan sangat terkejut, dan bergumam dengan suara rendah bagaimana dia bisa menjadi. Hei, saat Yunce keluar, es yang mekar di sekitar tubuh Chu Yue-chan tiba-tiba menjadi kacau sesaat, dan matanya menjadi terganggu sejenak, tapi segera, semuanya kembali tenang. Dia mengalihkan pandangannya ke samping dan berhenti menatap Yunce. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Hah, Chu Yueli menatap Yunce, ekspresinya menjadi semakin curiga. Ketika Yunce berdiri di depan batu misterius itu, dia memalingkan wajahnya ke samping dan berkata kepada Xia Qingyue, "Qingyue, apakah kamu merasakan apakah dia melihat menyukai orang yang sama?" Yunce, Xiao Ce, Xia Qingyue berbisik perlahan, lalu menggelengkan kepalanya ringan, kelihatannya memang begitu, tapi tidak mungkin dia. Miliknya pembuluh darah yang dalam semuanya hilang, tidak mungkin untuk pulih, apalagi ada hubungannya dengan keluarga kerajaan. Chu Yueli menatap Yunce lagi untuk beberapa saat, dan berbisik, ya, memang tidak mungkin untuk menjadi dia. Tapi di dunia ini, ada seseorang yang terlihat seperti ini. Dua orang yang mirip, apakah kamu melihat orang ini? Chu Yue-chan tiba-tiba bertanya ke samping. Tidak, Chu Yueli menggelengkan kepalanya, namun, dia sangat mirip dengan orang yang kutemui. Petik 2, siapa? Itu adalah orang yang ingin dinikahi oleh King Yue saat itu. Nama orang itu adalah Xiao Ce. Namanya adalah Yunce. Dia tidak hanya terlihat sangat mirip dengan orang itu, tetapi dia bahkan memiliki nama yang sama, yang merupakan suatu kebetulan yang luar biasa. Chu Yueli menjelaskan. Chu Yue-chan, kakak, ada apa denganmu? Tiba-tiba merasakan aura Chu Yue-chan tiba-tiba menjadi sedikit bingung. Chu Yueli dengan cepat menoleh dan bertanya dengan heran. Tidak ada. Chu Yue-chan menutup matanya dan berkata dengan suara dingin. Namun seketika, tiba-tiba terdengar ledakan di tangan kanannya, dan sandaran tangan kursinya pecah di es yang mengapung. Kakak, kamu, jangan terlalu banyak bertanya, aku baik-baik saja. Chu Yue-chan menutup mata indahnya dan membalas dengan dingin. Di Istana Abadi Awan Beku, selain sebagai penguasa istana, Chu Yue-chan memiliki status dan keagungan tertinggi. Chu Yueli, yang juga merupakan salah satu dari 7 Dewa Awan Beku dan merupakan adik perempuan Chu Yue-chan, juga sangat kagum padanya, meskipun keraguannya semakin bertambah. Semakin lama semakin berat, namun dia tidak berani bertanya lagi. Dia hanya bisa memikirkannya berulang-ulang di dalam hatinya. Yunce 17 tahun, tingkat ke-10 dari alam mendalam sejati. Begitu hasil ini keluar, seluruh penonton langsung melontarkan ejekan. Lalu, mulai ada tawa kelam satu demi satu di mana-mana. Ketika ada tawa kelam di mana-mana, maka tawa kelam berubah menjadi tawa terbuka yang tidak bermoral, segala macam hal besar, dan gelak tawa yang nyaring. Gelak tawa dan ejekan memenuhi penonton, bahkan beberapa sesepuh yang disegani pun tak kuasa menahan tawa saat melihat hasil ini. Puff, alam mendalam sejati. Alam mendalam sejati benar-benar muncul di pertandingan peringkat ini. Bahkan seseorang dari alam mendalam sejati memiliki keberanian untuk berpartisipasi dalam pertandingan peringkat ini. Puff, hahaha. Chang Feng keluarga kerajaan mengirim murid seperti itu untuk berpartisipasi dalam perang, dan berpikir itu akan sangat luar biasa. Sialan, sungguh menakjubkan, dia sebenarnya berada di alam Zhengxuan.
Apakah keluarga kerajaan Blue Wind ada di sini untuk membuat lelucon ini? Kali ini aku tidak perlu mengkhawatirkan diriku sendiri lagi. Kita berada di posisi terakhir, hahaha. Sepertinya aku belum pernah mendengar alam mendalam sejati muncul di pertandingan peringkat. Apakah Blue Wind Royal keluarga dengan tulus tidak ingin kehilangan muka? Cek. Jika keluarga kerajaan Chang Feng tidak mendapat peringkat terbawah kali ini, aku sedang menyiarkan langsung Cixiang. Oh, alam Zheng Xuan benar-benar muncul, dan itu rasanya seluruh pertarungan peringkat telah diturunkan. Aku tersipu malu padanya, tapi anak ini benar-benar berani berdiri. Cek, kamu bukan orang biasa, wajahmu lebih tebal dari pantatku. 17 tahun alam Zheng Xuan tua tingkat ke-10 sudah bagus dalam hal bakat. Di antara semua murid dalam pertarungan peringkat ini, hampir tidak dapat peringkat di jangkauan bawah, dan pada usia 20, mungkin dapat mencapai sekitar tingkat ketiga alam Ling Xuan. Jika Anda datang untuk berpartisipasi dalam pertarungan peringkat pada saat itu, tidak ada yang akan menertawakan Anda. Yang ditertawakan semua orang bukanlah bakatnya, tapi dia, yang berada di alam mendalam sejati, sebenarnya memiliki wajah dan keberanian untuk berpartisipasi dalam pertandingan peringkat di mana talenta muda dari seluruh dunia berkumpul. Bahkan jika dia tidak ingin tidak tahu malu, keluarga kerajaan tempatnya juga pasti menginginkannya, bukan? Melihat pertandingan peringkat sebelumnya, sebenarnya tidak pernah ada alam mistik sejati. Meskipun kompetisi pemeringkatan tidak menentukan kekuatan-kekuatan mendalam dari para murid yang berpartisipasi dalam kompetisi, jika Anda berada dalam kelompok usia 16 hingga 20 tahun dan tidak dapat memilih bahkan 3 murid di alam spiritual, maka Anda tidak layak berpartisipasi dalam kompetisi pemeringkatan ini. Bahkan tidak layak untuk diundang. Setelah beberapa sekte menurun secara signifikan, jika mereka benar-benar tidak dapat memilih 3 murid alam spiritual, mereka akan menyerah dalam kompetisi peringkat, atau bahkan jika mereka hanya membawa 2 atau bahkan 1 murid alam spiritual, mereka tidak akan mengambil satu pun. Cocok untuk alam Zheng Xuan, tapi kali ini, sejarah terpecahkan seperti ini. Seorang peserta di alam Zheng Xuan muncul. Dia juga merupakan perwakilan dari keluarga kerajaan Blue Wind. Dia juga satu-satunya peserta dari keluarga kerajaan Blue Wind. Banyak orang yang tercengang, dan bahkan lebih banyak orang yang tertawa terbahak-bahak sehingga mereka merasakan rasa superioritas yang kuat antara sekte mereka dan kekuatan mereka sendiri. Dan karena perbandingannya dengan keluarga kerajaan Chang Feng yang kuat, rasa superioritas ini menjadi lebih kuat. Dia sebenarnya benar-benar datang di Tianjian Villa, Ling Yun berkata dengan terkejut. Wow, dia sudah mencapai tingkat ke-10 dari alam misterius sejati. Sungguh menakjubkan, sangat berbeda dari ejekan di sekitarnya. Mulut Ling Jie terbuka lebar dengan keterkejutan di wajahnya. Oh, reaksi mereka membuat Ling Yuefeng melihat ke samping. Apakah kamu kenal orang ini? Ling Yun sedikit mengangguk, dia adalah orang yang digambarkan Xiao Ji kepadamu dengan gembira terakhir kali. Terakhir kali aku melihatnya adalah setengah tahun yang lalu. Kekuatannya yang mendalam hanya pada tingkat ketiga dari alam misterius sejati. Namun ia memblokir 3 pedang Xiao Ji. Sekarang, hanya setengah tahun telah berlalu, dan ia sebenarnya telah mencapai tingkat ke-10 dari alam misterius sejati. Kecepatan ini kemajuan, jauh lebih baik daripada dulu. Kilatan kejutan melintas di wajah Ling Yuefeng. Dia mulai memandang Yun Ce dengan tampilan yang sangat berbeda. Alam mendalam sejati tingkat ketiga dapat memblokir 3 pedang Xiao Ji, yang berada di alam Ling Xuan tingkat ketiga pada saat itu. Kekuatannya tidak dapat diukur dengan kekuatan mendalam yang ditampilkan di permukaan. Saya percaya bahwa dia, seperti aku dan Xiao Ji, sepenuhnya mampu. Kemampuannya mencakup beberapa level untuk mengalahkan lawan, kata Ling Yun dengan tenang. Intensitas kekuatan yang dalam tidak sepenuhnya mewakili kekuatan-kekuatan. Ling Yuefeng mengangguk sedikit, tetapi itu adalah tanda kekuatan yang paling penting. Bahkan jika seseorang dapat melompati tantangan, berapa level yang dapat dia lewati? Alam, 3 level-level pada dasarnya adalah batasnya. Jika dia seperti yang Anda katakan, dia memang jenius yang luar biasa, tapi sayangnya, dia datang terlalu tergesa-gesa. Ya, dia memang terlalu tergesa-gesa. Ling Yunsen mengangguk dengan persetujuan. Saat saya bertemu dengannya, saya juga memberi isyarat kepadanya dan Putri Chang Yue bahwa dia akan mewakili keluarga kerajaan dan berpartisipasi dalam kompetisi peringkat berikutnya. Pada usia 20,
dia pasti bisa mewakili keluarga kerajaan, dibuat sebuah sensasi dalam pertarungan peringkat ini. Aku tidak menyangka dia akan datang kali ini. Ejekan, cibiran, dan cemoohan di sekelilingnya semuanya sesuai ekspektasinya. Namun bagaimana mungkin hal-hal tersebut bisa menimbulkan gejolak di hatinya? Setelah dia mengambil nomornya, dia berjalan keluar dengan ekspresi tenang, mata dan ekspresinya tenang dan tenang, seolah-olah semua ini tidak ada hubungannya dengan dia. Pertunjukan ini membuat penilaian Ling Yuefeng terhadap dirinya semakin tinggi. Hahaha, aku tertawa terbahak-bahak. Keluarga kerajaan Changfeng sebenarnya mengirim seseorang yang hanya memiliki alam mendalam sejati. Apakah karena dia di sini untuk mempermalukan dirinya sendiri? Hahaha, Putri Chang Yue yang cantik dan mulia secara pribadi memimpin tim. Fen Juebi sambil tertawa, dia tiba-tiba menemukan bahwa wajah Fen Juecheng tidak hanya tanpa senyuman, tetapi juga kaku. Hah? Saudaraku, ada apa denganmu? Kenapa wajahmu jelek sekali? Alis Fen Juecheng tenggelam sedikit demi sedikit, dan suaranya menjadi suram. Menakutkan, orang itu, apakah namanya Yun Che? Ya, apakah kakak laki-lakinya mengenal orang ini? Fen Juebi juga berhenti tertawa dan ekspresinya menjadi serius. Sebagai tuan muda klan Fentian, tak seorang pun di Kekaisaran Angin Biru yang berani memprovokasi Fen Juecheng. Dia belum pernah melihat ekspresi Fen Juecheng seperti ini selama beberapa tahun. Yun Che, bagus sekali, bagus sekali, bagus sekali. Suara dan wajah Fen Juecheng menjadi semakin gelap, dan bahkan secara bertahap mulai menyebarkan aura pembunuh yang dingin. Dia meraih sandaran tangan kursi. Pembuluh darah bermunculan di tangannya, dan terlihat jelas bahwa dia sangat marah di dalam hati. Pada awalnya, dia mengetahui nama Yun Che dari pangeran ketiga Chang Suo. Meskipun Chang Suo memberitahunya bahwa Yun Che telah meninggal, dia masih meminta seseorang untuk menyelidikinya dan menemukan bahwa Yun Che memang sangat dekat dengan putri Chang Yue, tapi mati di gurun kematian juga berlaku. Tapi sekarang, Yun Che ini muncul di hadapannya hidup-hidup. Hanya ada murid seperti itu yang hanya berada di alam mendalam sejati, tetapi Putri Changfeng secara pribadi memimpin tim. Jika Chang Yue tidak datang ke sini untuk menemani Yun Che ini, dia tidak akan mempercayainya bahkan sampai mati. Tapi ini tidak cukup untuk membuatnya marah. Dia memikirkan suara-suara aneh yang dia dengar ketika dia berdiri di depan pintu rumah Putri Chang Yue tadi malam, dan sedikit getaran dalam kata-kata terakhir Chang Yue. Pada saat itu, dia hanya merasa sedikit aneh. Tetapi dia tidak menerimanya, sama sekali, karena dia tidak ada alasan untuk berpikir seperti itu. Tapi kalau dipikir-pikir sekarang, itu jelas semacam erangan yang tiba-tiba terstimulasi, dan suara yang terangsang hingga emosi. Bang! Ledakan! Sandaran tangan di kedua sisi kursi Fen Juecheng diremukkan olehnya pada saat yang bersamaan. Buku-buku jari tangannya yang terkepal memutih. Suara, retak tulang yang terkilir sangat menakutkan. Wajahnya tampak jelek seperti baru saja makan tinja. Saudaraku, ada apa denganmu? Aku belum pernah melihatmu begitu marah sebelumnya, kata Fen Juebi terkejut. Fen Juecheng menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan suara rendah, biarkan seseorang mengetahui nomor yang diambil Yun Che dalam waktu sesingkat mungkin, lalu hubungi lawan di kelompoknya, dan minta mereka memberikan Yun Che. Aku akan memukulnya dengan keras. Bahkan jika aku tidak bisa membunuhnya di depan umum, aku harus membiarkan dia menjadi cacat total. Yang terbaik adalah merusak wajahnya untukku. Penampilan Fen Juecheng membuat Fen Juebi tidak berani bertanya lagi. Dia tahu betul bahwa meskipun Fen Juecheng terlihat lembut dan lembut pada saat-saat biasa, dia akan sangat menakutkan jika dia benar-benar marah. Dia langsung mengangguk dan menjawab, oke, bagi orang kecil di alam mendalam sejati, menghancurkannya seperti membunuh ayam. Saya akan meminta seseorang untuk segera melakukannya. Saat dia keluar dari Villa Tianjian, jika Anda ingin dia melakukannya mati, kamu masih harus meminta kematian. Dia bukan kakak tertua, hanya satu kalimat. Petik 2. Fen Juecheng menarik napas dalam-dalam lagi, tetapi kemarahan di dadanya masih belum bisa tenang sama sekali. Dia bergumam di dalam hatinya, Chang Yue, saya pikir Anda begitu murni dan murni, sangat dingin. Anda tak tertandingi dalam kecantikan, mulia dan tidak terprovokasi, dan memenuhi syarat untuk membuat saya melupakan identitas saya sebagai tuan muda klan surga terbakar dan menangkap tubuh dan pikiran Anda. Aku tidak menyangka,
aku tidak menyangka, kamu memberiku kejutan yang begitu besar, dan juga membuatku sangat marah dan terhina. Bab 208. Orang-orang ini benar-benar bertindak terlalu jauh. Mereka semua sarkastik dan sarkastik. Saat pertarungan peringkat dimulai, kakak muda Yun pasti akan menyuruh mereka tutup mulut, kata Chang Yue dengan marah tanpa gaya putri apapun. Ejekan dan sarkasme di sekitarnya semuanya ditujukan pada Yun Ce dan keluarga kerajaan Chang Feng, membuatnya merasa jauh lebih tidak nyaman daripada ditertawakan. Tidak perlu dipikirkan, ini adalah situasi yang paling normal. Ekspresi Qin Wuxiang tetap tidak berubah dan dia berkata dengan tenang. Menurutnya, tidak wajar jika tidak ditertawakan. Jika ini terjadi pada sekte lain, bahkan mungkin dia, meskipun dia tidak tertawa, secara alami akan membencinya di dalam hatinya. Kakak ipar, berapa nomor yang diambil? Ketika Yun Ce kembali, Xia Yuanba dengan penuh semangat mendekat dan bertanya. Yun Ce menunjukkan tanda yang didapatnya, nomor yang tertera di sana adalah 1505. Setelah melihat nomor tersebut dengan jelas, Qin Wuxiang menjelaskan, nomor ini menentukan tempat dan urutan Anda akan ditugaskan pada pertandingan grup pertama. 1505 berarti Anda ditempatkan di grup nomor 15 dan akan bertanding di platform diskusi pedang No. 15. Pertarungan pertama adalah sesi kelima kompetisi, dan lawan pertama adalah No. 1545. Petik 2. Putaran pertama pertarungan kelompok berlangsung selama 3 hari, dan dibagi menjadi 30 kelompok, masing-masing dengan sekitar 50 murid yang berpartisipasi. Setiap grup yang terdiri dari 50 peserta harus berkompetisi dalam 12 pertandingan, dan 10 murid teratas di setiap grup dengan total 300 kemenangan akan memasuki babak kedua pertarungan grup. Mereka yang belum memasuki babak kedua 1.200 murid dari babak penyisihan grup adalah pindah ke arena sekunder untuk pertarungan peringkat, tapi kali ini, kecuali sekte tempat mereka berada, tidak banyak orang yang memperhatikan pertarungan peringkat. Pada titik ini, Qin Wuxiang menghela nafas ringan. Ada suara, titik, karena keluarga kerajaan Blue Wind selalu berpindah ke turnamen sekunder setelah putaran pertama penyisihan grup dalam kompetisi peringkat. Setidaknya dalam beberapa dekade sejak ia lahir, tidak ada seorang pun dari keluarga kerajaan Blue Wind yang pernah bisa masuk babak kedua penyisihan grup. Impian untuk menjadi salah satu dari 100 perusahaan teratas masih jauh dan di luar jangkauan. Sebanyak 300 murid berpartisipasi dalam babak kedua penyisihan grup, yang juga berlangsung selama 3 hari. Setiap murid harus memainkan 15 pertandingan. Kemudian mereka diberi peringkat berdasarkan jumlah kemenangan, dan 100 teratas dan yang teratas, 32 teratas diberi peringkat langsung. Murid selain 100 juga akan dipindahkan ke arena sekunder, dan posisi 33 hingga 100 akan diatur. Jika ada ketidakpuasan, mereka dapat menantang peserta yang berada peringkat lebih tinggi dari dirinya di arena sekunder. Orang yang ditantang harus menerima tantangan tersebut. Jika penantang menang, dia akan mengganti peringkatnya. Arena utama akan menjadi pertandingan eliminasi terakhir untuk 32 murid yang berpartisipasi dengan jumlah terbanyak menang. Petik 2. Peringkat ini adalah semua peringkat dari para murid yang berpartisipasi. Peringkat kekuatan. Peringkat akan didasarkan pada peringkat akhir para murid. Xia Yuanba menganggukkan jarinya, lalu melebarkan matanya dan berkata, jadi, jika kita memasuki putaran kedua pertarungan grup, kita harus berkompetisi dalam 6 hari. Memainkan 27 pertandingan penuh, sangat banyak. Chang Yue berkata dengan wajah serius, itu benar. Suasana pertandingan peringkat selalu tegang. Namun, laju babak pertama penyisihan grup sangat cepat, dan hal-hal mudah terjadi. Lawan dengan perbedaan kekuatan yang besar dapat mengakhiri pertarungan dengan sangat cepat. Adalah normal bagi setiap kelompok kecil untuk mainkan lusinan atau bahkan ratusan permainan sehari. Kakak muda Yun, kamu harus bekerja keras dan jangan lupa apa yang kita sepakati sebelumnya. Tujuannya, untuk menduduki peringkat 100 teratas secara pribadi. Yah, tentu saja aku belum. Aku tidak melupakannya. Yun Ce tersenyum dan mengangguk, fokus pada wajah para murid yang berpartisipasi di lapangan. Jika dia bisa masuk 100 besar, dia pasti akan terkejut. Seluruh penonton tercengang oleh semua orang yang menertawakannya. Pada saat yang sama, itu juga akan membuatnya terkenal di seluruh dunia, membuat Chang Feng Xuanfu menghembuskan napas dan mengangkat alisnya, dan membuat Chang Yue dan Qin Wuxiang sangat bahagia. Namun, tujuannya bukan hanya ini sama sekali. 100. Pada tahap diskusi pedang,
tes kekuatan hitam dari semua murid yang berpartisipasi dalam pertempuran akhirnya selesai. Ling Wugu menghabiskan waktu lama untuk membaca prosedur dasar dan aturan kompetisi pemeringkatan, dan kemudian, kompetisi pemeringkatan Blue Wind kali ini akhirnya resmi dimulai. Petik 2. Selama pertarungan, mereka yang terjatuh ke tanah selama lebih dari 10 tarikan napas, atau yang secara sukarela mengakui kekalahan, akan dianggap kalah. Apapun alasannya, mereka yang gagal naik ke panggung selama lebih dari 30 tarikan napas akan dianggap kalah. Dianggap telah secara sukarela mengakui kekalahan. Sekarang, saya umumkan bahwa Blue Wind pertarungan peringkat tahun ini telah resmi dimulai. Saat suara Ling Wugu turun, gelombang besar energi yang sangat besar datang dari segala arah. Di atas 30 platform diskusi pedang kecil, penghalang energi misterius transparan muncul pada saat yang bersamaan. Penghalang kekuatan misterius ini dapat mengisolasi dampak pertempuran antara kedua belah pihak agar tidak menyebar ke daerah sekitarnya, dan pada saat yang sama juga membatasi area pertempuran antara kedua belah pihak sampai batas tertentu. 30 orang parubaya yang telah mempersiapkan diri sejak lama juga terbang dan mendarat di samping 30 panggung diskusi pedang kecil. Mereka adalah 30 juri babak pertama penyisihan grup. Dan ke-30 orang ini semuanya bisa menyeberangi kehampaan, yang artinya mereka semua adalah orang-orang kuat di alam Tianxuan. Fakta ini membuat banyak murid muda yang duduk di dalam sumur dan menyaksikan langit ternganga. 30 platform pedang kecil tersebar merata di sekitar platform pedang utama di tengah, dengan penglihatan praktisi yang hadir. Selama Anda menggerakkan mata sedikit dari posisi manapun di kursi, Anda dapat melihat status platform pedang kecil manapun di sekilas. Dengan munculnya penghalang kekuatan misterius dan 30 wasit, pelat nomor dari 60 murid berkedip pada saat yang sama, dan teriakan tajam dari 30 wasit juga terdengar secara bersamaan. Segera, pelat nomor dari setiap platform pedang dalam satu pertandingan, 60 lawan segera menaiki platform pedang, dan pertarungan peringkat secara resmi dimulai. Sudah ketahuan, tempat kompetisi Yunce adalah SWOT platform nomor 15, dengan nomor 1505. Beberapa lawan berikutnya sudah diberitahu. Jika mereka tidak bisa dikalahkan sampai mati, mereka bisa menggunakan gerakan sebanyak yang mereka bisa. Dijamin dia tidak akan selamat di game kedua, dan dia akan kehilangan separuh nyawanya. Tidak, mungkin dia akan kehilangan tangan dan kakinya di game pertama. Fen Juebi kembali ke tempat duduknya dan berbisik di telinga Fen Juecheng. Fen Juecheng melirik platform diskusi pedang nomor 15 dan mengangguk pelan. Tempat duduk Yunce kebetulan sangat dekat dengan platform diskusi pedang No. 15. Pertandingan pertamanya dijadwalkan untuk game kelima. Dia tidak segera pergi ke platform diskusi pedang nomor 15 untuk menunggu. Sebaliknya, dia duduk di kursinya dan menyaksikan dalam diam. Saksikan kejadian di sekitarnya. Ada lebih dari 500 kekuatan, ada yang ahli pedang, ada yang ahli pedang, ada yang ahli tombak, ada yang ahli cambuk. Semua jenis senjata dapat dilihat, dan atribut dari berbagai kekuatan misterius bahkan lebih rumit, mulai dari yang berat hingga yang ringan, atau keterampilan mistis mewah yang membuat orang kewalahan. Setidaknya, Xia Yuanba menyadari bahwa dua mata saja tidak cukup. Saat ini hanyalah babak pertama penyisihan grup, yang juga merupakan babak paling dasar dari seluruh pertarungan peringkat, tetapi setiap pertandingan saat ini adalah pertarungan yang sangat mewah di luar. Karena kedua belah pihak yang bertarung sama-sama berusia di bawah 20 tahun di alam mendalam spiritual, dan keduanya sangat jenius. Ini adalah pertarungan peringkat yang hanya dimiliki oleh talenta terbaik. Lihat, ini saudara perempuan. Petik 2. Xia Yuanba berseru pada saat ini dan menunjuk ke platform diskusi pedang nomor 9. Seperempat jam kemudian, tahap diskusi pedang nomor 9 telah menyelesaikan 3 game. Pada game keempat, Xia Qingyue, mengenakan kerudung dan tidak menunjukkan wajahnya, muncul di tahap diskusi pedang. Tahap diskusi pedang nomor 9 langsung menjadi fokus penonton. Murid manapun dari 4 sekte besar pasti akan menjadi fokus saat dia muncul. Di seberang Xia Qingyue, seorang pemuda berusia 20 tahun berjalan, tetapi wajahnya sangat jelek, dan diam-diam dia mengeluh di dalam hatinya. Dia memiliki kekuatan yang dalam di tingkat keempat dari alam mendalam spiritual, dan dia juga berada di tingkat ke-9 di antara kelompok ke-9. Dia berada di kalangan menengah dan atas, tapi dia tidak menyangka bahwa lawan pertamanya adalah seseorang dari Frozen Cloud Asgard. Tapi pihak lain adalah seorang gadis berusia 17 tahun. Dia benar-benar tidak tahan untuk mengakui kekalahan,
jadi dia harus gigit jari dan menghunus pedangnya. Han Yunzi dari Sekte Huanjian, tolong ajari aku. Setelah itu suara jatuh, dia melangkah maju, menusuk dengan pedangnya, dan menyerang. Adalah keahliannya yang paling kuat, pedang tiga kehidupan. Energi pedang yang melonjak mengembun menjadi tiga bunga pedang dan menyerang Xia Qingyue dalam bentuk segitiga. Mata Xia Qingyue acuh tak acuh dan dia tidak menggerakkan langkahnya menghadapi gerakan pedang Han Yunzi. Dia dengan ringan menjentikkan tangan kanannya yang seputih salju. Angin dingin bertiup melewati wajah Han Yunzi, seperti pisau yang tak terhitung jumlahnya menusuk wajah Han Yunzi. Kekuatan pedangnya benar-benar runtuh dalam sekejap, seluruh tubuhnya sepertinya terperangkap di api penyucian es yang sangat dingin, dan anggota tubuhnya menjadi sangat kaku. Dia tetap gerakan maju mengayunkan pedang berhenti di situ, belum lagi terus mengayunkan pedang, bahkan jari-jarinya pun hampir tidak bisa bergerak. Lapisan es putih yang indah menyebar dari ujung pedangnya ke seluruh tubuh dan ujung rambutnya dalam sekejap mata. Semua murid sekte yang melihat kekuatan Frozen Cloud Art dari Frozen Cloud Asgard untuk pertama kalinya tercengang. Akui, kalah. Bibir Han Yunzi bergetar dan dia berusaha mengucapkan tiga kata. Dia berpikir bahwa meskipun dia berbeda 4 level dari lawan, dia setidaknya dapat mendukung 5 atau 6 pertemuan. Tapi dia tidak menyangka bahwa dia bahkan tidak memenuhi syarat untuk bertemu lawan. Huan Yunzi dari Sekte Huanjian mengaku kalah. Istana Abadi Awan Beku Xia Qingyue menang. Saat wasit forum pedang nomor 9 mengumumkan putusan dengan keras, embun beku di Han Yunzi juga menghilang. Dia tiba-tiba jatuh berlutut di tanah, terengah-engah. Setelah menarik napas beberapa kali, dia memandang Xia Qingyue dengan sangat kagum dan berjalan menuruni platform diskusi pedang dengan langkah lemah. Villa Tianjian, Istana Abadi Awan Beku, Sekte Xiao, dan klan surga terbakar secara kolektif disebut sebagai 4 sekte besar. Namun, mereka belum menambahkan satu lagi untuk menambah jumlahnya dan menyebut mereka 5 sekte besar. Itu karena, di bawah 4 sekte besar, tidak ada seorang pun sama sekali, tidak ada sekte yang memenuhi syarat untuk menambah jumlah tersebut. Perbedaan mereka dengan sekte lain ibarat perbedaan antara awan dan lumpur. Fondasi, sumber daya, kekuatan teknik, ini telah menciptakan prestise 4 sekte besar, dan juga menciptakan kesenjangan besar antara mereka dan sekte lainnya. Selama ratusan tahun, 10 peringkat individu teratas dalam kompetisi peringkat selalu didominasi oleh murid dari 4 sekte utama, dan tidak ada murid dari sekte lain yang dapat menerobos, tanpa kecuali. Sungguh menakjubkan, kakak sebenarnya sangat kuat. Mata Xia Yuanba membelalak, dia bahkan tidak berkedip sampai Xia Qingyue keluar dari panggung diskusi pedang. Setelah beberapa saat, dia bertanya dengan kosong, kakak ipar, apakah kamu melihat bahwa adikku sudah begitu kuat? Bisakah kamu mengalahkan adikmu? Petik 2. Haha, tentu saja itu tidak mungkin. Qin Wuxiang tersenyum dan menjawab, jika aku tidak salah, adikmu, dia seharusnya menjadi murid inti yang menjadi fokus budidaya Frozen Cloud Asgard dalam beberapa tahun terakhir. Putri surga yang begitu bangga tidak bisa dibandingkan dengan istana mendalam Blue Wind kami. Yun Ce melihat permainan dengan ekspresi tenang dan berkata tidak ada apa-apa. Pada saat ini, teriakan keras wasit datang dari platform pengendali pedang No. 15. Pertandingan kelima grup 15, Yun Ce, keluarga kerajaan Blue Wind, Fu Yanji, dari Sekte Qiong Yun wilayah selatan. Bab 209, begitu nama Yun Ce terdengar, Chang Yue bereaksi lebih cepat dari Yun Ce. Dia meraih tangan Yun Ce sekaligus, suaranya gugup dan bersemangat pada saat yang sama, adik Yun, giliranmu. Kakak ipar, ayolah, tanda seru, kalahkan semua lawan kita di depan orang-orang yang menertawakan kita. Xia Yuanba mengepalkan tangannya dan berkata, segera kembali, kata Yun Ce dengan santai, meninggalkan kursi, dan berjalan ke panggung diskusi pedang. Platform diskusi pedang nomor 15 juga tiba-tiba menjadi fokus. Lihat, pria dari keluarga kerajaan Blue Wind itu sudah bangun. Cek, pria bernama Fu Yanji itu sungguh beruntung. Aku bertemu pria ini di pertarungan pertama. Kenapa aku tidak seberuntung itu? Aku ingat, itu Fu Yanji sepertinya dia berada di alam lingsuan tingkat kedua. Dia bisa dikalahkan dalam 3 gerakan. Kenapa aku tidak ditugaskan ke grup ke-15? Kalau tidak, bahkan jika aku kalah dalam 11 pertandingan lainnya, di paling tidak aku masih bisa.
Sungguh menyenangkan menyiksa anak laki-laki dari keluarga kerajaan Blue Wind ini. Tiba-tiba, terdengar suara tawa yang sangat besar di sekelilingnya. Yun Ce menutup telinga terhadap suara-suara di sekitarnya dan menatap lawan di depannya dalam diam. Lawan pertamanya memiliki bahu besar, pinggang bundar, dan perawakan kuat. Dia memegang parang sepanjang 8 kaki di tangannya. Namun, bukan ini yang menjadi perhatian Yun Ce. Yang dipedulikan Yun Ce adalah cibiran di wajahnya, sudut mulut pria ini, dan kekerasan yang terus terpancar di matanya. Alis Yun Ce bergerak sedikit, dan seringai tipis muncul di sudut mulutnya. Pertandingan dimulai. Begitu suara wasit turun, Fu Yanji mengayunkan pisau raksasa di tangannya, menyebabkan angin bersiul dari pisaunya. Dia menatap Yun Ce dan berkata dengan suara rendah sambil mencibir, "Yun Ce, sialnya kau bertemu denganku, turunlah dengan patuh." Di tengah cibiran, Fu Yanji tidak menunggu Yun Ce mengeluarkan senjatanya dan berjalan maju dengan cepat. Tubuhnya kuat dan pisau di tangannya adalah cukup besar, tapi kecepatannya tidak lambat sama sekali. Dia berteriak pelan, mengayunkan pedang, menggulung energi yang dalam dan memukul lengan kiri Yun Ce dengan keras. Di kursi klan Ventian, Fen Juebi berkata sambil tersenyum, "Saudaraku, tunggu saja dan lihat pertunjukannya." Orang ini telah secara khusus mengakui bahwa dia tidak akan memberi Yun Ce kesempatan untuk mengakui kekalahan, tetapi akan membunuhnya secepat mungkin. Sebuah lengan, lalu menyayat wajahnya. Petik 2, bagus sekali. Fen Juecheng menggerakkan sudut mulutnya dan tersenyum dingin. Angin pedang yang datang sangat kencang, dan dia tidak punya niat untuk menahannya. Yun Ce berbalik sedikit untuk menghindari pedang itu, tapi pedang Fu Yanji langsung terangkat ke atas, ke arah yang diarahkannya, jelas wajah Yun Ce. Mata Yun Ce menyipit, dan kemudian dia menjadi marah. "Kamu bisa memaafkanku karena mematahkan lenganku, dan kamu bisa mentolerir kehilangan separuh hidupku, tapi kamu sebenarnya ingin menghancurkan wajahku. Yang mana yang tidak tertahankan? Paman saya dapat menanggungnya, tetapi bibi saya juga tidak dapat menanggungnya." Cahaya ganas melintas di mata Yun Ce, dia menurunkan tubuhnya untuk menghindari pisau, dan kemudian bergerak maju tanpa mundur, tiba-tiba bergerak maju seperti kilat, dan membanting sikunya ke perut bagian bawah Fu Yanji. Omong kosong, orang ini sedang mencari kematian. Petik 2, apakah anak ini gila? Fu Yanji bahkan tidak perlu membuka matanya, dia cukup menebasnya sampai mati. Lagi pula, dia masih muda. Bukan hanya dia memiliki kekuatan dalam yang rendah, tetapi dia juga memiliki pengalaman bertempur. Kamu benar-benar bajingan. Namun, adegan berikutnya membuat semua orang tercengang. Yun Ce dengan paksa bergegas ke depan dan menyerang perut bagian bawah Fu Yanji, tetapi pisau Fu Yanji di langit tidak berhasil, jatuh dengan mulus, dan dia membeku di sana sampai Yun Ce berdiri tegak dan mundur 2 langkah, namun lengannya tetap tidak jatuh. Bang! Pisau di tangan Fu Yanji jatuh ke tanah. Sebuah suara serak keluar dari mulutnya, dan mata Fu Yanji membelalak, melotot begitu berlebihan hingga hampir melompat keluar dari rongganya. Dia perlahan berlutut di tanah, menutupi perut bagian bawah dengan tangan yang kesakitan, dan meringkuk di sana seperti udang, seluruh tubuhnya menggigil. Keringat dingin menetes dari dahinya seperti hujan badai, dan darah bercampur busa putih mengalir keluar dari mulutnya. Meskipun serangan siku Yun Ce barusan tidak membuat Fu Yanji mundur setengah langkah, kekuatan tirani itu tersebar menjadi sinar yang tak terhitung jumlahnya dan dengan keras dituangkan ke dalam tubuhnya, menyebabkan dia kehilangan kemampuan bertarungnya dalam sekejap di tengah rasa sakit yang luar biasa. Jika bukan karena ini adalah tempat kompetisi dan Yun Ce tidak ingin kemungkinan kehilangan kualifikasinya, dia akan menghancurkan Fu Yanji ini sepenuhnya hanya karena dia ingin merusak wajahnya sendiri. Yun Ce menunduk dan menatap Fu Yanji yang kesakitan di kakinya, dan berkata dengan dingin dengan suara rendah, "Aku tidak punya permusuhan denganmu. Kamu tidak punya alasan untuk membunuhku. Sepertinya aku digunakan sebagai pisau." Petik 2. Saya tidak dapat menebak siapa yang meminta Anda melakukannya, tetapi saya yakin saya akan segera mengetahuinya. Anda kembali dan memberitahu orang itu bahwa saya menerima provokasinya karena saya takut dia tidak dapat menanggung akibatnya. Yanji masih meringkuk di tanah, bahkan tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun dengan jelas. Fu Yanji jatuh ke tanah selama 10 napas. Keluarga kerajaan Blue Wind Yun Ce menang.
Petik 2. Yun Che berjalan menuruni panggung diskusi pedang dengan tidak tergesa-gesa, tapi Fu Yanji masih meringkuk di sana, tidak mampu berdiri untuk waktu yang lama. Beberapa saat kemudian, kedua teman sekelasnya naik dan menyeretnya ke bawah dengan wajah merah. Para murid sekte yang awalnya menunggu untuk melihat pertunjukan sepihak tiba-tiba tercengang dan saling memandang. Apa yang terjadi? Fu Yanji benar-benar kalah. Petik 2. Seharusnya pukulan Yun Che kebetulan mengenai katup dan Tian Fu Yanji, menyebabkan Fu Yanji benar-benar kehilangan seluruh kekuatannya. Mungkin itu saja, kan? Yah, sepertinya ini satu-satunya cara untuk menjelaskannya. Namun, Fu Yanji dikalahkan oleh seseorang di alam Zheng Xuan. Dia benar-benar malu. Yun Che berjalan sangat lambat. Dia setengah menyipitkan matanya dan berkonsentrasi. Dia tetap semangat dan merasakan suasana sekitar dengan wajah tanpa ekspresi. Tidak butuh waktu lama baginya untuk merasakan sedikit aura pembunuh. Aura pembunuh ini sangat kecil, tapi Yun Che terlalu akrab dan sensitif terhadap hal-hal seperti aura pembunuh. Dia langsung menoleh dan menatap pemilik yang melepaskan aura pembunuh. Setelah beberapa saat, dia menarik pandangannya dan kembali ke tempat duduknya. Fen Juecheng, ternyata itu dia. Yun Che tersenyum dingin, memikirkan apa yang terjadi tadi malam, dan tiba-tiba memahaminya. Hanya dengan kontak mata sesaat, sangat mustahil bagi Fen Juecheng untuk memiliki kesadaran spiritual Yun Che yang menakutkan. Tentu saja, dia tidak akan mengetahui bahwa Yun Che tahu bahwa dia diam-diam merencanakan sesuatu yang jahat. Hasil dari pertempuran ini membuat wajah Fen Juecheng menjadi gelap lagi, sepertinya kita telah meremehkan Yun Che ini. Petik 2. Tepat sekali. Fen Juebi sangat menghina, tidak peduli apapun, dia hanyalah orang yang konyol. Itu hanya kebenaran alam misterius. Fu Yanji jelas kalah karena meremehkan lawannya dan kurang beruntung. Jika tidak ada yang salah, lawan Yun Che di pertandingan berikutnya kebetulan adalah saudara kembar Fu Yanji, dan kekuatannya yang dalam bahkan lebih besar daripada Fu Yanji. Jika kamu naik satu level, kamu pasti tidak akan membiarkan Yun Che beruntung. Putaran pertama babak penyisihan grup kompetisi peringkat sedang berjalan lancar. Seperti yang dikatakan Chang Yue, laju penyisihan grup sangat cepat, hanya 1,5 jam telah berlalu, dan rata-rata lebih dari 30 permainan telah dimainkan di setiap tahap diskusi pedang. Di antaranya, ada pertarungan cepat, dan ada juga pertarungan sengit. Secara umum, kebanyakan orang yang bertemu dengan 4 sekte besar akan langsung mengaku kalah. Apalagi saat menghadapi bos super besar seperti Ling Yun, Xiao Kuanglei, Yan Jin, dan Sui Wushuang, lawan pada dasarnya akan mengaku kalah tanpa berpikir untuk mengambil tindakan. Sebaliknya, jika lawan secara tidak sengaja melakukan tembakan yang sedikit lebih keras dan serius terluka, dia pasti akan menderita. Jika itu mempengaruhi kompetisi lain, lebih baik akui saja kekalahan dan pertahankan kekuatan kita. Pertandingan ke-35 dari grup ke-15, Yun Che dari keluarga kerajaan Blue Wind, Fu Yingji dari sekte Qiongyun wilayah selatan. Pertandingan kedua Yun Che datang, dan lawan dalam pertandingan ini membuatnya tertegun sebentar. Mengapa kebetulan sekali bahwa itu adalah sekte Qiongyun di wilayah selatan? Dan nama ini cukup familiar. Yun Che berdiri di panggung diskusi pedang dan menatap lawan di depannya tanpa berkata-kata. Dia juga tinggi dan bulat, dengan tubuh yang kuat. Kecuali pakaian berbeda yang dia kenakan, dia sama persis dengan Fu Yanji yang baru saja dipukul olehnya. Bahkan senjatanya adalah parang raksasa. Aku Fu Yingji, kamu baru saja melukai saudara kembarku dengan parah, aku akan menghancurkanmu. Fu Yingji mengangkat parangnya dan meraung marah. Matanya yang tidak terlalu besar penuh aura ganas. Kedua saudara kembar itu tidak hanya dibagi menjadi satu kelompok, tetapi mereka juga bertemu lawan yang sama. Menarik sekali. Petik 2. Fu Yingji, cepat dan pukul anak ini dengan baik untuk memuaskan saudaramu. Dia kalah dalam pertandingan itu. Aku pergi ke rumah bibi buyutku. Jika kamu kalah juga, kalian berdua bisa menemukan sepotong tahu dan memukulnya sampai mati. Mata Yun Che mengamati sekeliling dengan ringan, seringai muram Fen Juecheng, dan beberapa kesadaran diri dia bisa melihat wajah mengejek para murid sekte yang mengira mereka lebih unggul, serta mata Fu Yingji yang galak dan menghina di depannya. Sudut mulutnya bergerak, dan Yun Che sedikit mencibir. Apakah kamu benar-benar mengira aku, Yun Che, adalah kesemak lembut yang bisa dicubit begitu saja?
Anda sendiri satu-satunya yang menilai saya dengan jijik. Apakah kamu layak menertawakanku? Pertandingan dimulai. Aku akan menghancurkanmu. Begitu suara wasit turun, Fu Yingji mengangkat pisau raksasanya dan bergegas menuju Yun Ce sambil mengaum. Di mata orang luar, ini karena Yun Ce telah sangat mempermalukan Fu Yanji dan terluka parah, jadi kemarahan Fu Yingji adalah hal yang normal. Tapi Yun Ce tahu betul apa alasan kemarahannya. Hanya kamu. Yun Ce tersenyum menghina, dan di tengah seruan banyak orang, dia langsung menghadap pedang raksasa Fu Yingji dengan tangan kosong dan memukulnya, dan punggung tangannya langsung mengenai bagian belakang pedang. Ping! Dengan suara pecah yang sangat keras, pedang Fu Yingji, yang dipenuhi dengan energi mendalam yang melimpah, hancur menjadi beberapa bagian. Sebelum Fu Yingji sempat berteriak, kaget, kaki kanan Yun Ce terbang dan menendangnya. Dada, dengan ledakan pertahanan misterius Fu Yingji ditembus seperti kertas bekas, dan 6 tulang rusuknya patah. Tubuhnya yang kuat terbang mundur lebih dari 10 kaki seperti bola meriam, menghantam kekuatan misterius di belakang dengan keras. Di penghalang, seluruh yang mendalam penghalang kekuatan bergetar sedikit karena dampaknya. Tubuh Fu Yingji meluncur di sepanjang penghalang energi hitam dan jatuh ke tanah, lumpuh di tanah dan pingsan. Mematahkan pedang dengan tangan kosong, mengalahkan musuh dalam satu pukulan, semuanya terjadi dalam sekejap. Semua orang yang menonton di sini terdiam, dan bahkan wasit tidak punya waktu untuk bereaksi. Huff, Yun Ce mendengus pelan, bahkan tanpa melihat ke arah Fu Yingji, dan berjalan ke panggung diskusi pedang tanpa ekspresi. Wasit baru saja bangun dari mimpinya dan dengan cepat mengumumkan, keluarga kerajaan Blue Wind Yun Ce menang. Bab 210. Mereka yang mengejek, mencemooh, mencela, dan menghakimi, semuanya tercengang saat ini, dan bahkan ekspresi Fen Juebi dan Fen Juecheng menjadi kaku sejenak. Yun Ce mengalahkan Fu Yanji untuk pertama kalinya. Mereka juga dapat memahami bahwa Fu Yanji meremehkan musuh dan tidak beruntung. Yun Ce mencapai titik vital secara kebetulan dan menguras kekuatannya. Tapi sekarang, semua orang bisa melihat bahwa Fu Yingji menggunakan seluruh kekuatannya dengan pedangnya tanpa ragu-ragu. Angin pedang yang tajam dapat terdengar dengan jelas dari jarak puluhan kaki. Serangan pedang dengan kekuatan penuh seperti itu tidak dapat dikalahkan oleh lawan, pada level yang sama. Umumnya, Anda hanya dapat memilih untuk menghindar, dan pemblokiran keras mungkin tidak dapat memblokirnya sepenuhnya. Tapi Yun Ce tidak hanya tidak menghindar, tapi malah menghadapi serangan itu dengan tangan kosong. Dalam sekejap, dia menggunakan telapak tangannya untuk menghancurkan pisau raksasa yang berisi energi yang sangat besar. Di saat yang sama, dia juga menendang, hanya sebuah meremehkan, dan Fu Yingji dikalahkan dalam sekejap dan langsung koma. Bahkan jika Anda seorang idiot, Anda tidak dapat lagi berpikir bahwa ini hanyalah suatu kebetulan. Setidaknya, tidak ada murid sekte yang terus-menerus mengejek, mencela, dan menunjukkan rasa superioritas mereka dengan cara yang merendahkan bisa melakukan ini. Mereka bersama-sama membungkam diri mereka sendiri dan tidak bisa lagi mengucapkan sepatah kata pun yang menghina. Mereka semua menatap Yun Ce dengan tatapan kosong. Tatapan mereka yang awalnya menghina dan bangga kini menjadi kusam, dan bahkan menunjukkan sedikit ketakutan dan ketakutan. Wajah mereka bahkan lebih panas di atas. Apakah dia benar-benar berada di alam misterius sejati? Petik 2. Mungkin ada yang salah dengan batu misterius-misterius. Fu Yanji dikalahkan dalam hitungan detik, Fu Yingji dikalahkan dalam hitungan detik. Satu berada di tingkat kedua dari alam misterius sejati. Alam misterius spiritual, dan yang lainnya berada di alam misterius spiritual. Di tingkat ketiga, bagaimana mungkin kekuatan seperti itu hanya ada di alam mendalam sejati? Pertarungan kedua Yun Ce berakhir dengan rapi. Semula ia ingin bersikap sebijaksana mungkin di babak penyisihan grup agar tidak terlalu menarik perhatian banyak orang, namun, ia tidak menyangka begitu pertandingan dimulai, ada yang siap berkomplot melawannya, dan itu dari klan surga yang terbakar. Dalam hal ini, dia tidak perlu menahan diri. Dia mengalahkan Fu Yingji dalam sekejap dan memberikan tamparan keras kepada semua orang yang membencinya. Pada saat yang sama, dia juga mengumumkan kepada Fen Juecheng, jika kamu ingin berkomplot melawanku, Yun Ce, setidaknya temukan seseorang dengan kualifikasi yang cukup terlebih dahulu. Ayah, apakah kamu melihatnya? Setelah menyaksikan pertarungan singkat dan sangat singkat tadi, Ling Yun mengalihkan pandangannya dan berbisik. Ya,
Ling Yuefeng mengangguk perlahan, sungguh menakjubkan, bahkan lebih dari yang saya harapkan. Setelah beberapa saat, dia menambahkan dengan ringan, mungkin ini bahkan lebih menakjubkan dari yang saya harapkan sekarang. Mungkin, dia telah membunuh kekuatannya untuk masuk 100 besar. Seorang praktisi mendalam sejati yang masuk 100 besar dalam kompetisi peringkat akan menciptakan sejarah yang sangat menakjubkan. Ling Yun mengangguk perlahan, saya pikir juga begitu. Saya sangat penasaran, dia hanyalah Blue Wind Xuan. Seorang murid istana sama sekali tidak memiliki sumber daya atau kelebihan dalam Xuan Gong, tetapi dia dapat menggunakan Xuan Li dengan kekuatan yang jauh melebihi level Xuan Li. Bagaimana dia bisa melakukannya? Apakah dia benar-benar berbakat sampai sejauh ini? Sebelum pertandingan peringkat resmi dimulai, Yun Che telah menerima banyak perhatian. Setelah memenangkan 2 game berturut-turut dalam hitungan detik, perhatian yang diterimanya pun meroket. Hanya saja perhatian yang pertama bersifat menghina, sedangkan perhatian yang terakhir bersifat kaget dan tidak percaya. Seorang murid alam mendalam sejati mengalahkan 2 lawan di alam Ling Xuan berturut-turut, dan mereka berdua kalah dalam hitungan detik. Tidak hanya para murid muda, tetapi juga para tetua berkuasa yang datang bersama mereka juga cukup terkejut. Saat game ketiga Yun Che dimulai, tidak ada lagi ejekan di sekitarnya, dan jumlah orang yang memperhatikan game ini juga kembali meroket. Kali ini, kekuatan lawannya berada di tingkat ketiga dari alam mendalam spiritual, tapi dia tidak lagi tampak percaya diri untuk menang. Sebaliknya, dia jauh lebih berhati-hati. Setelah tes berulang kali, dia mengayunkan senjatanya dan menggulung kekuatan dalam untuk serang Yun Che. Mengenai serangannya, Yun Che bahkan tidak melihatnya. Dia mengulurkan tangan kanannya dalam garis lurus, langsung menembus bayangan pedang berat dan pertahanan energi yang dalam milik lawan, memukulnya tepat di atas dadanya, dan menjatuhkannya ke atas, belasan kali di udara. Jungkir balik, dia pusing saat mendarat, dan pedang panjang di tangannya terbang entah kemana. Tunjukkan belas kasihan, aku akui kekalahan. Lawan berdiri dengan goyah, memberikan tangan terima kasih kepada Yun Che, lalu mengundurkan diri dan mundur. Dia tahu betul bahwa pukulan Yun Che barusan bisa dengan mudah melukainya dengan serius, tapi gerakannya yang terus-menerus di udara menyebabkan kekuatan tirani yang dideritanya dihilangkan lapis demi lapis, dan dia pada dasarnya tidak terluka saat mendarat di tanah. Keluarga kerajaan Blue Wind Yun Che menang. Di pertarungan ketiga, dia masih menang dalam hitungan detik. Kali ini, tidak ada jejak penghinaan atau ejekan di semua mata yang menatap Yun Che, hanya keterkejutan dan ketidakpercayaan yang mendalam. Mungkin karena keberuntungan, tidak ada ahli dalam kelompok Yun Che, bahkan tidak ada gelandang yang baik. Pada akhirnya, Yun Che memainkan total 5 pertandingan, dan memenangkan masing-masing pertandingan dengan mudah. Setiap kemenangannya pun membuat namanya semakin terpatri di hati setiap orang. Di setiap kompetisi peringkat, 1 atau lebih kuda hitam akan muncul, tetapi tidak pernah ada kuda hitam yang berlebihan. Dalam hal kekuatan realem Zheng Xuan, ada kesenjangan besar antara yang terakhir di antara semua murid yang berpartisipasi dan yang kedua terakhir. Namun, di babak pertama penyisihan grup, mereka memenangkan 5 dari 5 pertandingan. Saat waktu semakin senja, hari pertama kompetisi pun berakhir. Ada lebih dari 2000 game yang diadakan di 30 platform diskusi pedang. Di antara sekian banyak game, pasti ada banyak game seru dan menegangkan. Namun, setelah hari pertama pertandingan, yang paling banyak dibicarakan bukanlah ini adalah kuda super gelap yang tak terduga ditemui semua orang, Yun Che. Tidak, jika seorang murid dari sekte lain mengalahkan murid dengan level yang sama dari 4 sekte besar, dia bisa disebut kuda hitam. Namun, tingkat kekuatan mendalam Yun Che sebenarnya ada, dan dia telah mengalahkan lawan-lawannya dengan pesat beberapa level berturut-turut. Ini tidak bisa lagi disebut kuda hitam, tetapi orang aneh yang dapat mengejutkan semua orang. Haha, kakak ipar, kamu tidak tahu betapa indahnya ekspresi orang-orang itu. Melihat mereka, mata mereka hampir jatuh ke tanah. Hehe, aku tahu begitu kakak ipar bergerak, dia pasti akan menakuti mereka. Xia Yuanba berkata dengan gembira. Kegembiraannya seolah-olah dia telah meraih kemenangan besar di pertandingan peringkat. Saya telah membaca informasi tentang kelompok ke-15. Tidak ada orang kuat di dalamnya, setidaknya tidak ada murid dari 4 sekte besar. Kami hanya bisa mengatakan bahwa kami beruntung. Qin Wuxian berkata dengan tenang, jadi, Yun Che, jangan karena terlalu mudah untuk berpuas diri setelah memenangkan beberapa pertandingan hari ini,
lawan yang Anda temui hari ini semuanya berada di spektrum ujung bawah dalam hal kekuatan, dan tidak satupun dari mereka yang memenuhi syarat untuk masuk 7 besar ratus. Saya mengerti, Yun Ce mengangguk. Pada saat ini, di depan mereka, 5 sosok peri berpakaian putih dan dengan roh es yang berkibar perlahan berjalan ke arah mereka. Sekilas, mereka seolah-olah melihat 5 peri gelombang biru datang di atas awan, membuat orang merasa seperti mereka berada di negeri dongeng untuk sesaat. Melihat mereka, Yun Ce sedikit terkejut dan tanpa sadar berhenti. Itu saudara perempuan, kakak, saudara perempuan, tumbuh dengan wanita cantik seperti Xia Qingyue, dan memiliki beberapa otot-otak yang hilang. Xia Yuanba memiliki kekebalan yang sangat kuat terhadap kecantikan, dan es ini menakjubkan wanita istana Yunxian, ditambah dengan temperamennya yang luar biasa, sudah cukup membuat para sesepuh berpengalaman kehilangan akal dalam waktu lama, apalagi anak muda dengan temperamen yang kuat. Tapi Xia Yuanba sama sekali tidak merasa terganggu dengan hal ini. Dia berteriak kaget dan berlari ke arah Xia Qingyue, hampir menutup mata terhadap wanita istana es di sekitarnya. Yuanba, mata indah Xia Qingyue terkejut dan dia menghentikan langkahnya. Dia tidak siap bertemu Xia Yuanba di sini. Melihat adik laki-lakinya yang semakin tinggi, semua rasa dingin di matanya menghilang, dan suaranya terdengar terkejut. Rurou berkata, "Mengapa kamu di sini?" Tubuh besar Xia Yuanba berhenti di depan Xia Qingyue, wajahnya penuh kegembiraan. Xia Tiyue selalu tinggal di rumah. Ini adalah pertama kalinya Xia Yuanba dan Xia Tiyue berpisah begitu lama, dan mereka tidak bisa tidak merindukannya. Sekarang setelah mereka akhirnya bertemu, dia tentu saja sangat gembira. Kakak iparku dan aku sudah tidak ada lagi di sini. Flowing Cloud City, pertama-tama kami tiba di Crescent City, lalu kami pergi ke Blue Wind Mendalam Palace bersama 8 bulan yang lalu. Kali ini aku menemani kakak iparku ke berpartisipasi dalam pertandingan peringkat, jadi aku tahu aku akan bertemu saudara perempuanku. Kakak, apa yang kamu lakukan sekarang? Kamu telah menjadi sangat kuat. Aku menonton setiap pertandingan yang kamu mainkan hari ini. Jika ayah tahu bahwa kamu telah menjadi begitu kuat sekarang, dia akan melakukannya sangat bahagia. Kakak, bagaimana kabarmu di sana? Apakah ada yang menindasmu? Kapan kamu akan pulang? Xia Yuanba yang bersemangat melontarkan banyak kata kepada Xia Qingyue. Saudara ipar, yang dia sebutkan membuat Sui Wushuang dan Wu Suexin di samping Xia Qingyue melihat ke samping pada saat yang sama. Keduanya menunjukkan ekspresi aneh. Mata Xia Qingyue membeku dan dia menatap Yun Ce yang berada tepat di depan. Yuanba, mungkinkah dia adalah... Xia Yuanba melirik Yun Ce dan kemudian ke Yun Ce. Xia Qingyue menyentuh kepalanya, membelalakan matanya dan berkata, dia adalah kakak iparku. Kami belum bertemu satu sama lain selama 1,5 tahun, tapi kakakku tidak bisa mengenalinya. Itu aneh, penampilan kakak iparku tidak banyak berubah dalam 2 tahun terakhir. Qingyue, Chu Yueli juga mendengar kata-kata Xia Yuanba dengan jelas. Dia memalingkan matanya dan menatap Yun Ce dengan sedikit isyarat, kaget, kamu adalah Xiao yang menikah dengan Qingyue di kota Liuyun. Sui Wushuang dan Wu Suexin berseru tak terkendali pada saat yang sama, menatap Yun Ce. Dengan mata indah terbuka lebar. Hanya Chu Yue-chan, meskipun dia juga berhenti, matanya dingin dan menyipit, seolah dia mandiri dari dunia. Yun Ce, sang kuda super hitam, menarik perhatian semua orang hari ini, termasuk Frozen Cloud Asgard. Namun bagi Xia Qingyue dan Chu Yueli, meskipun Yun Ce terlihat sama persis dengan Xiao Ce yang mereka kenal, mereka tidak pernah menyangka bahwa Yun Ce adalah Xiao Ce karena jarak keduanya terlalu besar, dunia yang benar-benar berbeda, dan mustahil bagi mereka untuk berpotongan. Mereka semua sangat yakin bahwa Yun Ce ini sangat mirip dengan Xiao Ce. Sui Wushuang dan Wu Suexin tidak menyangka bahwa pria yang telah lama mereka diskusikan sebenarnya adalah suami yang dinikahi Xia Qingyue. Namun, bukankah dikatakan bahwa pria yang dinikahinya telah melumpuhkan Xuan Mai dan akan menjadi cacat seumur hidupnya? Bagaimana bisa? Yun Ce maju selangkah dan berkata dengan hormat, Yun Ce, murid Blue Wind Swan Palace, beruntung bisa bertemu dengan beberapa peri dari Frozen Cloud Asgard. Saat muridnya berada di kota Liuyun, dia namanya memang Xiao Ce, tapi sekarang, nama belakang muridnya adalah Xiao Ce. Nama awan itu adalah Ce. Dia mengalihkan pandangannya ke Xia Qingyue dan sedikit tersenyum. Qingyue, sudah lama tidak bertemu. Xia Qingyue mengangguk sedikit. Responnya, posturnya ringan dan elegan.
Setelah menerima jawaban positif dari Yun Che, mata Chu Yueli bergejolak dan penuh keterkejutan. Ketika Xiao Che diusir dari klan Xiao, dia menyaksikan keseluruhan prosesnya dari atas. Pada saat itu, Xiao Che masih cacat pada pembuluh darahnya yang dalam, dan itu adalah cacat yang mengakar yang berlangsung dari masa kanak-kanak hingga dewasa, dan tidak mungkin untuk diperbaiki. Dan bahkan sehari setelahnya, dia mengalami petualangan besar, yang membuatnya hanya 18 bulan telah berlalu sejak pembuluh darah misterius itu dipulihkan. Pembuluh darah dalam yang dipulihkan harus dilatih dari awal. Dengan kata lain, Yun Che hanya membutuhkan 18 bulan untuk mencapai tingkat ke-10 alam mendalam sejati dari awal. Ini adalah fakta bahwa meskipun dia adalah salah satu dari 7 dewa awan beku, sulit baginya untuk sepenuhnya percaya dan menerimanya. Bersambung.